Dalam video kali ini kita akan mencoba mengenal dan mempelajari salah satu layanan dari Google, yaitu Google Form. Apa itu Google Form, apa manfaatnya, dan bagaimana cara membuatnya akan kita bahas dalam video tutorial kita kali ini. Ya, Google Form adalah salah satu layanan dari Google ya yang digunakan untuk mengumpulkan data secara online ya dalam bentuk form pendaftaran, form survei ya dan sebagainya ya. Manfaatnya adalah tadi ya kita bisa mengumpulkan data secara online. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya kita coba praktekkan. Untuk membuat Google Form kita harus memiliki email Gmail gitu ya. Di sini saya sudah login ya. Ketika sudah login kita bisa, cara yang saya sarankan untuk membuat form Gmail adalah kita bisa masuk dulu ke Google Drive ya. Kemudian kita membuat satu folder khusus ya. Mungkin di sini saya coba buat di dalam ini. Kita buat satu folder khusus ya. Karena untuk mempermudah nanti atau menyatukan Google Form kita dan hasil data yang dikumpulkan oleh Google Form tadi ya. Ini kita sudah coba buat satu folder ya. Kemudian kita bisa klik new, kita klik more, kita klik Google Form. Nah, ini adalah tampilan awal Google Form kita gitu ya. Langkah pertama tentu yang kita lakukan adalah ini merubah nama file kita ya. Mungkin nama filenya kita beri nama ini survei ya. Mungkin kita ingin membuat survei kepuasan pelanggan gitu ya. Kita buat survei kepuasan layanan. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa membuat namanya di sini ya. Ini bisa kita ganti atau kita edit ya. Survei kepuasan layanan administrasi, mungkin seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa menuliskan deskripsinya ya. Deskripsi dari survei kita ya, mungkin survei ini dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas layanan administrasi gitu ya. Oke, itu mungkin deskripsinya, atau mungkin nanti bisa diperbaiki deskripsinya. Oke, kemudian di sini mungkin sudah ada salah satu template juga pertanyaan gitu ya. Kita bisa merubahnya di sini ya, ada beberapa pilihan. Mungkin contohnya kalau ingin survei kepuasan layanan, mungkin kita bisa mulai dulu dari nama gitu ya. Kemudian kalau nama tentu ada pilihannya di sini, ada short answer, paragraf dan sebagainya ya. Karena ini nama, maka kita pakai saja short answer ya. Kemudian di bawahnya sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada beberapa pilihan. Ini mungkin kalau ingin pertanyaan ini harus dijawab, maka kita bisa klik di sini ya, accurate ya, jadi nanti pertanyaan ini harus dijawab gitu ya. Kemudian juga di sini ada beberapa pilihan ya, bisa menambahkan deskripsi mungkin di sini ya, sebutkan nama Anda gitu ya. Oke, atau tuliskan nama Anda. Itu deskripsi ya, untuk membantu yang nanti akan mengisi form gitu ya. Kemudian di sini juga ada respon validation ya.
Ini digunakan untuk validasi penginputan ya. Ini ada number, tag, length atau karakternya berapa, kemudian regular expression ya. Kalau mungkin merasa belum perlu ya bisa kita tutup dulu. Oke, itu mungkin nama ya, kita mungkin bisa tambahkan mungkin npm gitu ya, nomor pokok. Nah, ini juga sama, kita pakai short answer. Kemudian tadi kita bisa menambah ini kita harus diisi gitu ya. Kemudian deskripsinya tuliskan nomor npm Anda. Oke. Kemudian mungkin bisa ini, karena ini nomor maka harus number gitu ya. Ini harus number. Supaya tidak diisi dengan huruf gitu ya. Oke, sudah. Kemudian setelahnya biasanya mungkin ada jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin. Nah, di sini bisa memilih teman-teman ya antara multiple choice, checkbox atau drop down gitu ya. Kalau multiple choice seperti ini gitu ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini sudah ada pilihannya biasanya ya, perempuan yang biasa dibuat gitu ya. Ini atau tadi mungkin juga ada pilihan lagi, ini multiple choice ya, atau mungkin ini kita pilih jurusan gitu ya, jurusannya dari mana gitu ya. Kalau tadi pakai multiple choice, kita coba pakai, kalau multiple choice harus pilih salah satu ya, kalau checkbox bisa lebih dari satu, kalau drop down ini juga harus salah satu gitu ya. Nah, drop down bisa dipakai kalau pilihannya banyak gitu ya. Mungkin ini jurusannya jurusan manajemen gitu ya namanya ya. Kemudian jurusan akuntansi. Ada lagi jurusan teknik gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat bedanya. Kalau ingin melihat bedanya, kita bisa, atau hasilnya bisa kita lihat di preview ya. Tampilannya seperti ini. Nih. Kalau tadi pakai multiple choice ya, tampilan seperti ini. Kalau memakai ini bisa clear. Kalau drop down jadi seperti ini. Nah, tinggal kita pilih nanti mau seperti apa gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu. Kita lanjutkan ya. Mungkin sini sudah jurusan, kemudian kita tambahkan jenis layanan yang pernah dilakukan gitu ya. Oke, ini kita juga bisa pakai multiple choice atau drop down ya, terserah ya. Mungkin ini layanan pertama adalah penerbitan surat keterangan mahasiswa gitu ya. Kemudian yang kedua baru peminjaman ruangan pokoknya ya. Kemudian perubahan jadwal umpamanya. Oke, sudah. Nah, oke, ini kita record harus diisi, ini juga umpamanya harus diisi. Ini juga tadi jangan lupa harus diisi, umpamanya kita buat semuanya harus diisi ya. Kemudian kita bisa menambahkan section di sini karena mungkin tadi ini ada 3, kita bisa bikin section tambahan ya sesuai dengan jenis layanannya gitu ya. Kita bisa klik add section ya, mungkin di sini mohon maaf, ini kita kembalikan dulu ya, ini kita taruh di paling bawah ya. Kemudian di sini kita add section supaya di bawah ya. Oke, ini terkait dengan nanti layanan penerbitan
surat keterangan ya. Sini mungkin kita bisa melakukan survei kepuasan gitu ya. Kita bisa tambahkan tadi pertanyaan. Mungkin ini mungkin kepentingan dulu ya. Menurut Anda seberapa penting keramahan tugas gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman pilih juga nanti ya. Kalau untuk pertanyaan survei seperti ini biasanya nanti bisa menggunakan linear scale ya. 1 sampai 5. 1 mungkin sangat tidak penting. Kemudian 5 sangat penting gitu ya. Ini linear scale ya. Atau mungkin dengan yang lainnya lagi kita bisa tambah ya, mungkin tampilannya seperti ini ya kalau dari linear scale ya. Oke, ini sedikit. Kemudian mungkin bisa atau menggunakan tipe pertanyaan yang lain ya. Bisa menggunakan multiple choice juga ke bawah ya. Bisa kita klik ya. Menurut Anda seberapa penting kecepatan pelayanan gitu ya. Ini bisa kita ubah juga jadi multiple choice ya. Mungkin di sini sangat tidak penting, sangat penting. Nah, ini penting gitu ya. Tidak penting, mungkin biasa saja. Ini penting ya, ini kemudian di sini sangat penting gitu ya. Oke, itu mungkin beberapa pertanyaan survei yang sering ditanyakan gitu ya. Atau kalau karena tipenya sama nanti ada beberapa atribut dengan keramahan, kecepatan, kita juga bisa menggunakan multiple choice di sini ya, multiple choice grid ya. Di sini ya, ini kita bisa hapus. Nah, di sini mungkin row-nya atau atributnya adalah keramahan, tugas ya. Kemudian di sini adalah kecepatan layanan. Dan di sini mungkin biasanya keramahan, kecepatan. Oke, mungkin 2 dulu ya. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Kemudian kolomnya tadi bisa kita ini diisi sangat penting ya. Ini sangat tidak penting, biasanya yang paling ujung ya. Sangat tidak penting. Di sini mungkin bisa diisi tidak penting, biasa saja ya. Ini kemudian ini kalau pilihannya sama akan ada tanda duplikatnya gitu ya. Penting. Kemudian di sini menjadi sangat penting. Oke, ini harus dijawab gitu ya. Maka tampilannya bisa kita lihat ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya tadi karena kita membuat section baru ya, maka di sini terlihat nih section yang harus diisi dulu namanya ya. Namanya seperti ini, tadi harus angka gitu ya. Kemudian jenis kelamin kita pilih salah satunya gitu ya. Jenis layanannya kayak ini, kemudian kita next.
Nah, di sini lihat bedanya gini ya. Ini kalau tadi cuma satu, kalau ini tadi multiple gitu ya. Multiple checkbox gitu ya. Oke. Tadi tampilannya seperti itu ya. Nah, mungkin juga teman-teman ingin menghubungkan ya ketika penerbitan ini, maka akan lari ke sini, akan langsung menuju ke layanan penerbitan surat ketika yang memilih adalah penerbitan ya. Ini semacam filtering ya. Teman-teman bisa klik di sini ya. Kemudian go to section based answer gitu ya. Ini bisa kita pilihkan ke layanan penerbitan gitu ya. Jadi ketika memilih ini maka nanti akan langsung lari ke sini gitu ya. Ini juga nanti bisa kita tambahkan lagi, kita taruh paling bawah ya. Ini add section mungkin ya. Yang kedua adalah peminjaman ruangan gitu ya. Layanan peminjaman ruangan. Mungkin sama, ini bisa kita copy. Ini kita sesuaikan dulu. Oke, ini bisa kita copy di sini ya, ini bisa kita copy. Kemudian bisa kita pindahkan gitu ya. Kalau ini pindahkan, kita tinggal drag gitu ya. Layanan peminjaman ruangan. Oke, tadi ini bisa kita beri keterangan juga, bisa filternya ya, layanan peminjaman ruangan gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah mengatur di sini section-sectionnya gitu ya, kita sudah mengatur section-sectionnya bahwa untuk penerbitan surat keterangan mahasiswa akan kemudian mengisi section 2 di sini ya. Kalau peminjaman ruangan akan ke section 3 gitu ya. Nah, supaya nanti dari section 2 ini tidak lanjut ke section 3, maka di section 2 ini kita bisa mengatur ya, bahwa setelah mengisi section 2 ini, kita bisa memilih apakah ke section 3, 4, atau ke menu submit form gitu ya. Karena ini nanti terakhir ya, kita langsung klik di menu submit form. Begitu juga di sini ya, submit form. Di section 4 juga sama ya. Karena seksi terakhir maka tidak perlu ya, karena nanti langsung ke submit form. Oke, sudah. Ketika sudah ya, kita bisa mengatur di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Apakah kita akan mengumpulkan alamat email atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya kita bisa unchecklist. Kalau kita checklist maka nanti akan muncul di sininya ya, alamat email di sini ya. Kalau kita tidak di checklist ya, maka akan hilang gitu ya. Oke, kemudian ada pilihan apakah responden ingin menerima jawabannya atau tidak gitu ya. Bisa kita pilih di sini apakah selalu atau sesuai permintaan responden ya. Kita klik di sini gitu ya. Kemudian di sini ada record check in gitu ya. Nah, ini ketika kita mengklik ini maka nanti satu email hanya bisa mengirim satu kali jawaban ya. Dan diharuskan tadi harus login gitu ya. Kemudian ada pilihan ini edit after submit dan si summary-nya gitu ya. Oke, kemudian presentation ya. Ini karena tadi kita pakai section, mungkin bisa kita klik sini untuk memperjelas sudah berapa section yang diisi gitu ya. Kemudian terakhir di sini mungkin kita memberikan apa namanya, semacam ucapan terima kasih gitu ya karena telah mengisi survei gitu ya. Nah, di sini juga ada pilihan kuis ya. Ini bagi yang mungkin para pengajar ya, untuk melakukan kuis juga bisa dilakukan di Google Form ini ya. Ketika kita buka ininya, pilihannya ya. Kemudian ada beberapa pilihan yang bisa dipilih, seperti menampilkan pertanyaan yang salah atau menampilkan jawaban yang benar gitu ya.
atau nilainya disampaikan kapan ya. Ini kalau kita pilih make this a quiz, maka nanti akan ada tambahan pilihan di pertanyaannya gitu ya, contohnya seperti ini. Maka di bawah nanti ada pilihan ini answer key-nya gitu ya. Kira-kira jawaban mana yang benar gitu ya. Kalau jawaban laki-laki kita klik ini, kemudian kalau benar berapa poinnya gitu ya. Mungkin satu pertanyaan nilainya 10 gitu ya. Gitu. Ini kalau kita bikin kuis, ada keterangan-keterangan di bawahnya nih. Ya, jawabannya benar adalah ini, kemudian nilai 10 gitu ya. Oke, tapi karena ini bukan kuis, kita kembalikan ke awal ya. Kita tutup. Kita save. Oke, sudah. Kemudian bagaimana cara mengirimnya ya? Teman-teman bisa klik di send di sini ya. Ini kalau kita langsung mengirim lewat email jika sudah memiliki daftar email ya. Atau jika ingin menyampaikan dalam berupa link, bisa klik di sini. Ini ada linknya yang dalam bentuk panjang atau mungkin dalam bentuk pendek ya, shorten URL ya. Atau menggunakan shorten URL yang lain ya, seperti bit.ly yang mungkin bisa kita edit linknya ya, nama linknya. Ini bisa kita copy ya. Mungkin di sini saya sudah ada akun bit.ly ya. Kita bisa klik create, kemudian kita copy ya, kemudian ini kita mungkin beri nama dulu ya, survei layanan gitu umpamanya ya. Kemudian bit.ly-nya kita ganti menjadi survei layanan mungkin gitu ya. Kemudian kita klik save, open. Kalau seperti ini berarti sudah pernah ada ya, maka kita ganti survei pelayanan administrasi gitu ya. Oke, ya ini tujuannya supaya mempermudah responden mengingat alamatnya gitu ya. Kita save. Oke, sudah ada. Kita sudah membuat sebuah linknya, kemudian kita copy linknya ya, kemudian bisa kita sebarkan gitu ya. Oke, kita mungkin coba membuka link survei kita tadi gitu ya. Ini kita coba tadi linknya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini karena muncul seperti ini karena tadi kita mengklik pilihan harus login ya, dan satu email satu satu jawaban ya. Mungkin ketika kita ingin tidak usah login, bisa klik di sini ya. Ini kita hapus, kita save ya, kita ulangi lagi. Maka tadi tidak perlu login kalau di sini ya. Hanya tergantung kebutuhan, apakah harus login atau tidak ya, apakah harus satu respon atau tidak gitu ya. Oke, kita coba isi ya. Kita isi oke, kemudian namanya seperti ini ya, mungkin NPM-nya ya, jenis kelaminnya apa. Ini kalau ada tanda-tanda bintang ini berarti dia harus wajib diisi gitu ya. Kalau tidak diisi maka nanti akan ada ini peringatan. Pertanyaan ini wajib diisi ya. Ini kan tadi sesuai dengan setting kita di sini ya. Nah, di sini ya. Oke. Harus diisi ya. Karena kita tadi ada pilihannya gitu ya, surat keterangan mahasiswa kita ambil di sini, maka ketika klik berikutnya maka akan langsung menuju pertanyaan di section surat keterangan mahasiswa ya. Kemudian di sini tadi kita checklist show bar gitu ya. Di pengaturan di sininya tadi. Di presentasinya ini show progress bar ya. Maka di sini akan muncul. Jika tidak ditampilkan maka ya kita contohkan seperti ini ya. Kita refresh, maka akan tidak ada tampilannya di sini ya. Oke, tadi supaya mempermudah respondennya kita buka ya, kita beri show progress bar. Oke, kita ulangi lagi.
Oke, dari layanan penerbitan mahasiswa, maka akan langsung menuju tanggal penerbitan mahasiswa ya. Ini bisa kita pilih. Oke, kemudian tadi pilihannya apakah salinan tanggapan ini dikirim ke email atau tidak gitu ya. Ini bisa kita pilih ya. Kemudian kita klik kirim. Maka tadi ini kalimat apa namanya, terima kasihnya sudah muncul di sini ya. Terima kasih telah mengisi survei ini gitu ya. Karena tadi juga tidak di checklist respon ya, maka bisa mengirim tanggapan lain gitu ya. Oke, kita kembali ke layanan kita di sini. Nah, di sini akan muncul nih responnya, sudah ada satu gitu ya. Sudah ada satu responnya. Kemudian ya ketika mungkin sudah selesai surveinya, ingin menutup, teman-teman bisa klik di sini ya. Ini artinya form kita sudah ditutup. Mungkin bisa kita beri pengumuman gitu ya. Form survei ini telah ditutup gitu ya. Silakan hubungi sekretariat gitu ya. Ketika sudah tutup seperti ini ya, maka ketika kita coba mengisi, maka akan ada keterangan bahwa survei ini telah ditutup gitu ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ketika kita mungkin membutuhkan datanya dalam bentuk tabulasi ya atau dalam bentuk tabel ya, karena kalau di sini kan hanya resume ya. Saya bisa klik di sini, create spreadsheet ya. Kemudian new ya, create. Nah, akan muncul apa namanya, datanya dalam bentuk tabel di sheet gitu ya, di Google Sheet ya. Nah, ini juga tadi kenapa saya sarankan teman-teman membuatnya dalam apa namanya, folder tersendiri gitu ya, karena supaya nanti langsung dalam satu dokumennya ada dalam satu folder, sehingga memudahkan kita ketika kita bekerja gitu ya. Oke, ini ya hasil pengisiannya ya. Seperti ini ya. Ini juga ada keterangan kapan diisi, jadi ketahuan ya kapan diisinya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu tutorial kita kali ini tentang pengenalan Google Form ya, yang mungkin ini juga bersambung ke Google Sheet ya. Mungkin cukup itu dulu tutorial kita kali ini. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Terima kasih.